pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 dengan putusan yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali para terpidana. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kita terhadap MA yang menolak terhadap permohonan PK 7 terpidana kasus Vina Cirebon, sungguh sangat disayangkan. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung menyatakan bahwa tidak ada novum terhadap permohonan PK tersebut. Padahal menurut dari kuasa hukum terpidana, 7 terpidana, yaitu mengatakan bahwa novum itu sudah dihadirkan berupa bukti SMS almarhum Vina dengan temannya, yaitu Widi. Yang kedua, saksi-saksi yang menyatakan bahwa itu penuh dengan rekayasa. Yang ketiga, adanya pencabutan keterangan yang dilakukan oleh Dede. Tentu hal ini menjadi prihatin terhadap rasa keadilan yang ada di negeri ini. Lantas, kepada siapakah rakyat kecil akan memperoleh keadilan tersebut? Oleh karenanya, kami meminta kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menegakkan hukum seadil-adilnya bagi rakyat kecil dengan melakukan upaya hukum yang luar biasa, dengan meminta kepada Menteri Koordinator Hukum, Imigrasi, dan Pemasyarakatan untuk mengevaluasi terhadap kinerja hakim sehingga putusan-putusan hakim itu bisa benar-benar memberikan rasa keadilan tanpa memandang status dari seseorang tersebut. Intinya adalah bagaimana hukum itu bisa tegak lurus, bagaimana hukum itu bisa memberikan keadilan, rasa keadilan kepada rakyat Indonesia. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas kenapa Mahkamah Agung menolak 7 terpidana PK-nya. Yang pertama, Mahkamah Agung menyepelekan PK 7 terpidana. Kenapa saya harus mengatakan menyepelekan? Kalau sekedar memberikan keputusan, apakah ia harus berbulan-bulan? Ya kan? Emangnya anggota Mahkamah Agung cuma 1 orang, sehingga membaca berkas, oke lah berkasnya sebanyak itu. Tapi persoalannya, emangnya harus berbulan-bulan mengambil poin-poinnya untuk memberikan keputusan. Di situ dasar saya bahwa Mahkamah Agung menyepelekan PK 7 terpidana. Yang kedua, Mahkamah Agung mengatur strategi memberikan keputusan agar gimana caranya netizen ini gak gaduh. Setelah banyaknya berita viral yang trending sehingga para netizen jenuh, bosan mengikuti kasus 7 terpidana, ya kan? Barulah dikasih keputusan menolak. Ini pendapat saya bahwa Mahkamah Agung itu menyepelekan PK 7 terpidana dan penuh dengan strategi. Bahkan saya buatkan videonya kan. Kenapa saya fokus kepada kalau bukan gelarnya bukan prof, saya ragu kemenangan 7 terpidana. Karena lawannya super power. Itu dasar saya. Ya. Sehingga saya fokus gelarnya, kuasa hukumnya harus prof. Fakta yang terjadi, Otto Hasibuan seorang prof, apa yang terjadi? Kalah. Apa yang saya ucapkan itu hasil akhir, karena saya analisa tajam tanpa batas. Paham? Tapi kita tetap menghormati putusan itu. Biar bagaimanapun juga, itulah adalah keputusannya. Saka Tatal dan kawan-kawan 7 terpidana, kita hanya bisa mendoakan semoga selalu sehat, kuat menjalani hukumannya. Cuma itu kan yang bisa kita lakukan. Memberikan doa semoga selalu sehat, kuat, tabah menjalani hukumannya. Dari sekian fakta yang kita saksikan di lapangan, ya kan, sudah terungkap di persidangan juga. Semua rakyat Indonesia sudah mengambil satu kesimpulan, mayoritasnya ini ya, bahwasanya di sana tidak terjadi pembunuhan, begitu loh. Oleh ke-7 terpidana ini sudah benar-benar jelas di mata kasat, gitu loh.
sudah benar-benar jelas. Jadi putusan MA ini benar-benar sangat diragukan dan ada pertanyaan besar. Lantas selanjutnya, kalau ini ditolak, itu saksi-saksi yang buahnya itu mau dipenjarain semua, itu maksudnya. Tapi tenang, masih ada harapan. Salah satunya dengan pasal berikut ini. Bagaimana komparasi dengan ini semua? Kalian simak. Para sahabat mencari keadilan di republik yang kita cintai bersama. Pagi tadi, peristiwa yang sangat mengiris hati nurani kami. Kasus Vina dan Eki Cirebon. 7 terpidana mengajukan PK. MA menolaknya. Bahkan hukumannya seumur hidup. Apakah masih ada penegak-penegak hukum yang punyai hati nurani? Apakah masih ada penegak hukum yang takut dengan Tuhan? Apakah masih ada keadilan di Republik Indonesia ini yang kita cintai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Presiden, Bapak Haji Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo, saya Adam, pejuang keadilan 7 terpidana, warga Kampung Saladara. Kebetulan saya juga GMD Angkatan 13, Gerindra Masa Depan. Memohon kepada Bapak Presiden untuk membantu membebaskan teman kami, keluarga kami, 7 terpidana kasus Vina Cirebon agar segera dibebaskan, karena banyak fakta bahwa mereka itu tidak melakukan pembunuhan, tidak ada saksi pembunuhan, hanya ada saksi kecelakaan. Semoga tidak ada namanya mengorbankan orang tidak bersalah demi menyelamatkan nama baik konstitusi. Saya sangat memohon kepada Bapak Presiden agar membantu kami di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ada konferensi pers, sudah ada beritanya. Ada apa dengan kalian semua? Saya juga anak bangsa. Tahu nggak, anak saya di dalam. Kalian tuh jahat semua. Saya butuh keadilan, tahu nggak? Bukan butuh omong kosong. Apakah saya mesti merdeka di negara orang lain? Apakah saya mesti pindah ke negara orang lain? Apakah saya mesti pindah ke negara orang lain? Orang tua saya juga berjuang terus untuk bangsa ini, untuk merdeka. Tapi kalian gak memerdekakan anak saya. Kalian tuh kejam, tau gak? Saya udah gak percaya lagi dengan kalian semua. Kalian tuh kejam, kalian tuh jahat semua. Pak, ada pesan untuk Presiden mungkin, Pak? Gak ada. Saya udah kecewa. Gak ada buat pesan siapa-siapa pun gak. Saya kecewa. Kecewa terhadap hukumnya, Pak? Iya, betul. Saya kecewa atas hukum ini. Apakah saya mesti pindah?